Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Untuk kali ini kita akan membahas materi matematika wajib, yaitu persamaan dan pertidaksamaan rasional dan persamaan dan pertidaksamaan irasional. Jadi ada dua, yaitu rasional dan irasional. Nah, untuk pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai persamaan rasional, ya. Nah, persamaan rasional ini memiliki bentuk umum seperti ini, ya. Nah, jadi bentuk umumnya adalah seperti ini: fx per gx sama dengan 0. Nah, di mana di sini gx-nya tidak boleh sama dengan 0, ya. Nah, itu nggak akan pengaruh ya terhadap persamaan. Jadi karena ya nggak peduli mau gx-nya 0 mau enggak, ya nggak peduli di sini, karena di sini yang kita butuhkan adalah hanya sama dengan 0. Jadi walaupun di sini ada syaratnya gx tidak boleh sama dengan 0, maka tapi nggak akan pengaruh ya kepada penyelesaiannya nanti gitu. Nah, jadi penyelesaian dari bentuk persamaan rasional ini itu adalah fx-nya sama dengan 0. Nah, dan di sini ada dan gx tidak sama dengan 0 ini sebenarnya nggak terlalu terpakai ya. Nah, di sini hanya sebagai syarat gitu ya. Nah, jadi untuk persamaan nggak terlalu perlu di sini untuk gx tidak sama dengan 0-nya. Itu ya. Jadi yang kita hitung hanya fx sama dengan 0-nya saja gitu ya. Nah, oke, langsung ke contoh. Berarti gimana nih? Berarti kan di sini fx-nya ya. Kita tuliskan di sini fx-nya yang atas ya. Nah, berarti di sini kan fx-nya kita buat mencari penyelesaian, berarti fx-nya ini harus sama dengan 0 ya. Berarti x sama dengan minus 1. Jadi penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya itu adalah x, dimana x sama dengan min 1. Atau gini aja, nggak perlu gini. Jadi langsung aja karena dia bukan pertidaksamaan ya, jadi langsung gini aja. Oke, sip, kayak gitu ya. Jadi penyelesaiannya adalah min 1. Oke, sekarang nomor 2. Nah, seperti ini misalkan. Berarti, nah ini kan ruas kanannya belum 0 ya kan. Berarti kita harus pindah dulu. Jadi pindah dulu ke kiri ya, jadi minus 1. Nah, artinya 1 ini sama aja boleh enggak kalau misal ditulis seperti ini? X min 1 per X min 1 boleh ya. Jadi sama aja kan, X min 1 per X min 1 itu kan 1 kan ya. Nah, tapi di sini ada syaratnya ya. Syaratnya jangan syarat ini hanya sebagai keterangan tambahan ya. Jadi di sini n x sama dengan 1 berarti x-nya tidak boleh sama dengan 1. Kayak gitu ya. Ini syarat tambahan aja, keterangan ya. Nanti kalau misalnya ternyata solusinya dari ini ternyata menghasilkan angka 1, berarti dia nggak masuk. Oke. Nah, berarti di sini tinggal dikurangin aja ya. Nah, berarti di sini x kuadrat, berarti x-nya habis ya sama min x. Nah, tinggal 2 dikurangi min 1, berarti plus 3 ya, per x min 1. Nah, berarti di sini kita punya fx-nya apa? Fx-nya adalah x kuadrat plus 3. Berarti bisa nggak ini 0? Nah, nggak bisa kan? Berarti karena dia nggak bisa 0, maka di sini nggak ada solusinya ya. Jadi ini kan selalu positif ya. Nah, ini disebut yang namanya undefinite positif ya, definite positif. Nah, jadi dia selalu bernilai positif dan 0 pun nggak ada di situ.
Jadi dia nggak menyentuh sumbu X juga ya. Jadi kenapa kok dia selalu positif ya, karena X kuadrat ini kan bilangan apapun yang kalau dikuadratkan hasilnya kan selalu positif ya. Dan apalagi terus ditambah dengan bilangan positif lagi, ya jelas dia juga akan bernilai positif. Dan gak mungkin nol juga ya. Nah seperti itu ya. Nah jadi di sini selalu positif sehingga tidak ada solusi. Himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Dia nggak ada solusinya. Karena kan nggak ada yang menyebabkan dia nol gitu ya. Nah seperti itu. Oke. Nah seperti ini. Selanjutnya berarti ini caranya gimana? Di ini ya, dipindah ruas dulu yang 4 per X nya. Gini. Oke, selanjutnya berarti ini kan min 1 per X dikurangi 4 per X jadi 5 per X, min 5 per X. Nah selanjutnya diapain? Disamakan menyebut ya. Jadi 2 kali X dikurangi 5 kali X plus 1 dikali silang nih, per X kali X plus 1. Nah berarti 2X min 5X min 5 per X kali X plus 1. Berarti min 3X min 5 per X kali X plus 1 sama dengan 0. Nah lalu dari sini kita peroleh X nya dari atas ya, fungsi fx nya berarti apa? Min 3x min 5 sama dengan 0, berarti X nya sama dengan min 5 per 3 ya. Nah seperti ini. Nah berarti di sini himpunan penyelesaiannya ya min 5 per 3. Nah sebenarnya untuk persamaan rasional ini ya sebenarnya secara umum itu sama saja kayak kalian mengerjakan persamaan yang biasanya gitu, yang udah kita bahas di persamaan linear kemarin ya. Cuma kan ini kan ada kuadratnya ya, nggak linear aja. Nah jadi mirip-mirip lah dengan itu. Nah sebenarnya langsung aja bisa gitu ya. Kayak contoh yang ini nih ya, misalkan yang pertama nih, ini bisa aja langsung X min 2 nya kalikan ke sini, kalikan ke sana ya kan. Habis itu langsung selesaikan X plus 1 sama dengan 0, selesai, dapatlah himpunan penyelesaian. Tapi kan di sini ada syaratnya, GX nya nggak boleh sama dengan 0 gitu ya. Kalau misalnya ternyata solusi yang di atasnya ini ketemu angka 2, nggak boleh kayak gitu. Kalau misalnya yang atas ini ketemu solusinya antara ketemu angka 2 juga solusinya, nah angka 2 nya nggak boleh diikutkan dalam himpunannya karena nggak boleh kayak gitu. Itu hanya tambahan aja seperti itu. Nah terus untuk yang nomor 2 juga sama, tinggal aja ini X min 1 nya kalikan ke sini, habis itu dapat yang modelnya seperti ini nanti ya kan, X min 1 di sini. Habis itu X min 1 nya kalikan dengan 1 ya sama juga. Habis itu tinggal pindah ruas ke kiri, ya kan. Nanti tinggal diinin X kuadrat, nanti hasilnya sama kayak bentuk yang atas yang ini nih ya kan. Nah nanti habis itu tinggal X min 1 nya ya bentuknya ya sama kayak yang atas ini udah. Jadi tinggal sama dengan 0, ketemu hasilnya. Jadi sama aja. Nah cuman dengan tambahan syarat, nanti kalau ketemu solusinya X sama dengan 1 berarti nggak boleh diikuti dalam himpunan penyelesaiannya. Nah sama halnya dengan nomor 3 juga sama seperti itu. Jadi sebenarnya nggak ada yang berbeda dari penyelesaian yang seperti biasanya, persamaan yang biasanya. Cuman di sini mungkin ada sedikit tambahan syarat gitu ya. Ketika nanti ternyata di penyelesaian fx-nya sama dengan 0 ini ketemu yang apa ya, ternyata ada yang sama nih dengan penyelesaian gx yang sama dengan 0 gitu. Nah berarti nanti
nggak boleh diikutin tuh yang persamaannya itu, apa yang hasil dari f(x) sama dengan 0 yang ternyata ada nilai yang sama dengan gx sama dengan 0, nilai-nilai dari gx sama dengan 0, berarti nanti nggak boleh diikuti dalam himpunan penyelesaiannya. Nah gitu ya. Oke, selanjutnya akan kita lanjutkan dengan pertidaksamaan rasional. Oke. Seperti ini. Nah, bentuk umum dari pertidaksamaan rasional itu sama seperti bentuk umum dari persamaan ya, persamaan rasional, cuma mungkin tandanya nggak sama dengan ya, tandanya ya umum gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi tanda ini bisa berupa tanda lebih besar dari, mungkin kurang dari, atau ya sebagainya, pokoknya yang bukan tanda sama dengan ya kan, ya seperti pada saat kita membahas pertidaksamaan nilai mutlak gitu ya. Nah berarti di sini oke, kalau tadi di persamaan mungkin syaratnya nggak terlalu penting ya, mungkin ada jarang sekali yang menemukan syaratnya itu dipakai gitu. Nah, biasanya syarat gx tidak sama dengan 0 itu kepake pada saat kalau misalnya kita sudah membahas yang namanya pertidaksamaannya, pertidaksamaan rasional. Nah, dari sini berarti sebenarnya cara menyelesaikan di sini adalah kita tinggal menentukan pembuat nolnya aja. Jadi si fx ini kita cari pembuat nolnya berapa. Habis itu si gx ini juga kita cari pembuat nolnya berapa gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, tapi sebelum kita menentukan solusinya, alangkah baiknya kita sederhanakan dulu bentuknya ya, sebisa mungkin kita sederhanakan supaya bentuknya mudah dilihat seperti bentuk umum seperti itu ya. Nah, oke. Langsung aja deh ke contoh biar lebih terbayang ya. Contohnya misalkan, nah seperti ini misalkan. Berarti gimana nih? Berarti yang pertama kita tentukan dulu fungsi fx-nya ya. Fungsi fx-nya yang mana? X plus 7 ya. X plus 7. Oke, nah berarti dari sini kita cari pembuat nolnya dulu. Pembuat nolnya apa nih? Berarti X sama dengan min 7. Nah, ini pembuat nolnya. Ini yang pertama. Terus dari yang kedua kita punya syarat kan ya. Syaratnya apa? Syaratnya kan apa? Gx tidak boleh sama dengan 0 kan ya. Gx-nya tidak boleh sama dengan 0 gitu kan. Berarti Gx-nya adalah X min 1. Tidak boleh sama dengan 0. Berarti X-nya tidak boleh sama dengan 1 gitu ya. Nah, ini adalah syarat gitu ya. Nah, setelah itu diapain? Setelah itu kita taruh di garis bilangan. Tuh ya. Kita taruh di garis bilangan. Berarti di sini min 7, di sini 1 di sini. Nah, sekarang kita lihat. Kalau angka 1 jelas dia nggak tertutup ya lingkarannya, karena dia nggak ikut dalam penyelesaian kan, tidak sama dengan soalnya kan. Nah, untuk yang min 7 kira-kira ikut nggak? Nah, ikut ya. Kenapa? Karena di tanda di soalnya ada tanda sama dengan, berarti dia memenuhi juga kalau fx-nya sama dengan 0, bener nggak? Seperti persamaan tadi ya. Jadi memenuhi juga untuk yang fx-nya sama dengan 0. Berarti x sama dengan min 7 ini juga merupakan solusi ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian setelah itu diapain? Setelah itu kita cek masing-masing interval. Nah, masing-masing interval. Misalnya kita contoh lah yang ini aja yang paling gampang. Kita misalkan 0 gitu ya. Pilih angka 0 di antara ini kan ada angka 0 ya. Kita masukkan ke dalam fungsinya, yaitu yang ini. Masukin 0 ditambah 7 itu 7 positif ya. Terus habis itu dibagi sama
0 dikurangi 1, negatif. Berarti positif dibagi negatif, negatif. Berarti di sini tandanya kurang dari. Terus yang di sini misalkan kita ambil negatif 8. Berarti negatif 8 masukkan ke dalam sini, min 8 plus 7. Berarti negatif per negatif 8 dikurangi 1, negatif juga. Berarti negatif dibagi negatif, positif. Nah, habis itu kita ambil yang ada di sini. Misalkan 2, masukkan sini, berarti 2 ditambah 7 positif. Terus 2 dikurangi 1 juga positif. Berarti di sini positif. Kayak gitu ya. Oke, nah selanjutnya berarti setelah itu kita apa? Kita cari yang mana. Nah, di sini soalnya kan apa? Yang di soalnya kurang dari sama dengan kurang dari ya, tandanya kurang dari. Berarti yang dipakai yang mana? Yang minus. Nah, interval yang minus yang dipakai. Nah, berarti penyelesaiannya di sini nih. Gitu. Berarti himpunan penyelesaiannya itu adalah di mana? X-nya di antara min 7 ya, min 7-nya ikut dan 1. Kayak gitu ya. Jadi himpunan penyelesaiannya seperti ini. Oke, selanjutnya nomor 2. Oke, ini contoh selanjutnya. Berarti caranya gimana? Nah, ingat ya, ini nggak boleh dikali. Kalau persamaan oke lah, ini dikalikan ke sana ya, x min x plus 4-nya gitu ya. Tapi kalau dalam hal ini diusahakan jangan ya, itu saran banget gitu ya, jangan dikalikan. Jadi x plus 4-nya jangan dikalikan ke sana gitu ya, jangan dikalikan ke kanan. Nah, kalau bisa persamaan nggak apa-apa, tapi kalau misalnya ini kan bukan persamaan, jadi jangan seperti itu ya. Jadi sebisa mungkin ini yang satunya ini dipindah ruas dulu ke kiri ya, supaya disamakan penyebutnya, karena biar bentuk dari pecahannya itu tidak hilang. Nah, gitu ya. Kalau misalnya bentuk pecahannya hilang kan nanti jadinya susah kita identifikasi mana yang nggak boleh, mana yang boleh di samaannya ya, di penyelesaiannya gitu ya. Oke. Nah, berarti ini kita pindahkan dulu nih. Kayak gini ya kan, berarti 2x min 1 berarti nah satunya ini kan bisa kita rubah jadi x plus 4 per x plus 4 ya, kita samakan penyebutnya. Habis itu dikurangi yang atasnya, berarti 2x min 1 dikurangi x plus 4 per x plus 4. Oke, nah dari sini kita hitung, berarti atasnya 2x min 1 min x min 4 gitu ya. Nah, berarti jadinya x min 5 per x plus 4. Nah, berarti gimana nih? Berarti fx-nya apa? Nah, kita ini dulu deh. Berarti fx-nya apa? X min 5 ya. Nah, kita cari pembuat nolnya. Berarti x sama dengan 5. Terus untuk yang gx-nya tidak sama dengan 0. Nah, gx-nya berapa? X plus 4. X tidak boleh sama dengan negatif 4 gitu ya. Nah, berarti habis itu kita taruh di garis bilangan. Jadi min 4-nya di sini jelas
sama 5-nya di sini. Nah, min 4-nya jelas nggak ikut ya, karena dia merupakan syarat ya, jadi tidak boleh sama dengan itu. Nah, angka 5-nya ikut ya kira-kira. Nah, kita lihat lagi tanda si pertidaksamaannya di soalnya lebih besar dari, berarti dia tidak ikut gitu ya. Nah, habis itu dicek lagi daerahnya. Misalnya kita ambil angka 0 di sini. Angka 0 masukkan ke dalam sini. Dalam sini. 0 dikurangi 5 itu negatif, per 0 tambah 4 itu positif, berarti negatif per positif, berarti negatif. Terus kita ambil lagi negatif 5 di sebelah sini, berarti masukkan ke dalam sini, berarti min 5 berarti adalah min 10, berarti minus. Nah, yang bawah minus 5 ditambah 4 juga min 1, berarti negatif juga, berarti negatif per negatif positif. Terus yang sebelah sini 5-nya, sebelah 5 berarti misalnya 6 dikurangi 5 itu 1, berarti positif, dibagi 6 tambah 4 positif juga, berarti positif juga positif. Nah, berarti habis itu diapain? Kita lihat pertanyaannya itu apa, lebih besar ya, tandanya lebih besar kan di sini, berarti yang dipakai adalah yang positif. Kayak gitu. Berarti di sini himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X-nya di antara min 4 dan 5. Salah ya. X-nya lebih kurang dari min 4 atau X-nya lebih besar dari 5. Seperti itu ya. Jadi ini adalah himpunan penyelesaiannya. Nah, misalkan selanjutnya ini nomor 3. Nah, kayak gini gimana? Sama ya caranya, kita pindah ruas dulu ya, karena ruas kanannya kan belum 0. Kita pindah ruas dulu. Jadi seperti ini. Kemudian kita samakan penyebut. Nah, X berarti X min 4 ini sama aja gini kan, dikalikan 3x dibagi 3x. Nah, sama aja kan, ini kan 3x nya juga hilang jadi 1, jadi sama aja ya. Ini x min 4 yang di sini sama yang di sini sama aja, ini hasilnya sama, x min 4 juga, jadi nggak merubah bentuk. Nah, habis itu kita hasilin ya. Di sini berarti 3x kuadrat min 12x per 3x itu ya. Nah, berarti ini tinggal digabungin aja, dikurangi. Berarti min kali 3x kuadrat min 3x kuadrat min dikali min 12 plus 12x. Berarti di sini min 3x kuadrat ditambah berarti 5x tambah 12x 17x dikurangi ditambah 6 per 3x kurang dari 0 gitu ya. Nah, kemudian diapain? Difaktorkan ya, difaktorkan. Nah, berarti difaktorkan, kita cari fx nya ya, cari fx-nya. Kita tentukan fx-nya, berarti sini fx-nya apa? Min 3x kuadrat plus 17x plus 6 gitu ya. Nah, kita cari dia sama dengan 0, kita cari pembuat nolnya ya. Berarti ini kita apain? Kita faktorkan nih. Caranya gimana? Atau ini kita kalikan negatif aja dulu ya. 3x kuadrat min 17x min 6 sama dengan 0. Habis itu kita faktorkan. Nah, pemfaktorannya kalian juga boleh nggak pakai faktoran, misal pakai rumus ABC juga boleh ya, sama aja. Nah, ini kan bentuknya fungsi kuadrat. Nah, di sini 3x sama x berarti berapa? Di sini 6 sama 1.
Nah, kenapa? Coba kalau misalnya ini kita kalikan 18. Di sini kita kalikan 1. Berarti 18 sama 1 kan bisa jadi nanti menghasilkan 17 kan, tinggal dikurangi 18 kurang 7 kurang 1 kan. Nah, berarti supaya 18 kurang 1 berarti tandanya harus berlawanan. Berarti yang di sini harus negatif, yang di sini harus positif. Kenapa? Karena kan minus 18 dikurangi 1 ditambah 1 hasilnya minus 17. Dan minus 1 kalau dikalikan plus 1 dikali min 6 hasilnya min 6. Jadi ini udah bener nih pemfaktorannya. Nah, setelah itu berarti dari sini kita peroleh X-nya sama dengan min sepertiga sama X-nya sama dengan 6. Gitu ya. Nah, oke. Kemudian kita tentukan syarat. Jadi Gx nya kan sama dengan 3x. Nah, ini tidak boleh sama dengan 0. Berarti x nya juga tidak boleh sama dengan 0. Jadi ini udah tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini syaratnya. Oke, sekarang kita masukkan ke garis bilangan. Berarti ada min sepertiga, ada dari sini. Ada 0. Ada 6. Nah, 0 ini punyanya merah ya. 0 ini punyanya merah. Jadi dari ini gini aja deh. Jadi di sini kita cari dulu tanda nilainya ya di sini. Berarti misalkan di sini masukkan negatif berapa ya? Misalkan. Atau yang ini dulu deh, 1, angka 1 di sini ya. Di antara 0 sama 6 masukkan ke dalam sini. Berarti angka 1 min 3 kali 1 ditambah 17 ditambah 6. Berarti berapa? Min 3 ditambah 17 dikurangi 6 berarti 17 dikurangi 9. Berapa? 8 ya. Nah, berarti positif nih. Yang bawah 3 kali 1 positif juga. Berarti positif per positif hasilnya positif. Itu ya. Positif. Nah, terus misalkan lagi angkanya 7 misalkan. Ya, di daerah sini ya. Lebih besar dari angka 6. Masukkan angka 7. Berarti min 3 kali 7 kuadrat berarti 49 plus 17 kali 7 tambah 6. Nah, kira-kira hasilnya berapa nih? Nah, ini kalau dihitung hasilnya minus 22 ya. Jadi negatif nih di sini. Oke, dan seterusnya ya. Jadi tanda yang di sini juga ditentukan, angkanya di sini berapa, di sini berapa ditentukan. Nah, habis itu ini oke, supaya lebih cepat langsung aja ya. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini daerahnya positif, negatif, positif, negatif. Nah, ini udah diuji. Jadi diuji ya, diambil angka-angka di antara interval-interval ini. Habis itu diuji ke persamaan yang ke bentuk ini. Dia menghasilkan pola yang positif atau negatif kayak gitu. Nah, karena di sini di soal adalah kurang dari 0, maka yang dipakai yang ini ya. Nah, sekarang kita lihat angka 0 ikut nggak? Enggak ya, karena dia merupakan syarat. Nah, min sepertiga sama 6 ikut nggak? Enggak, karena tandanya kurang dari saja, nggak ada sama dengannya ya. Jadi nggak ikut, jadi semuanya nggak ikut nih. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X-nya di antara min sepertiga sama 0 atau X-nya lebih besar dari 6. Nah, jadi himpunan penyelesaian seperti ini. Oke.
Seperti itu ya, mudah-mudahan jelas ya jadi penjelasan aku. Nanti kalau misal ada yang kurang jelas atau apa, silakan ditanyakan di kolom komentar ya, atau ada koreksi atau apa juga bisa juga ya, ditulis di kolom komentar. Oke, seperti biasa ini mungkin dicoba latihan soal ya saya berikan, nanti tinggal dicoba-coba buat latihan gitu ya. Ya seperti ini. Oke, kalau gitu untuk video kali ini kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Silakan di like dan di subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.